Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggun Anggraini. Saya dari kelas 9C akan mempraktikkan untuk membaca sebuah berita. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Anggun Anggraini yang akan memberikan berita-berita terjamin dan teraktual pada hari ini. Berita yang akan saya bawakan pada hari ini mungkin tidaklah asing bagi kalian semua. Bersama saya beberapa menit ke depan membahas berita terpopuler pada 5 tahun yang lalu. Berita tentang COVID-19 yang telah melanda Indonesia 5 tahun yang lalu, dikutip dari kompas.com. Sejak awal pertama virus corona memasuki Indonesia, sudah lebih dari 5,5 juta kasus yang melanda tanah air. Sebenarnya, sulit untuk memastikan kapan virus COVID-19 yang mulanya beredar di Wuhan, China, masuk ke Indonesia. Namun, pengumuman kasus pertama corona menjadi rujukan awal pandemi COVID-19. Dari catatan kompas.com, kasus pertama warga Indonesia terinfeksi COVID-19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada Senin, 2 Maret 2020, Presiden mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19. 2 kasus itu adalah seorang ibu berusia 64 tahun beserta putrinya yang berumur 31 tahun. Saat mengumumkan, Jokowi tidak menyebutkan identitas warga yang menjadi kasus awal COVID-19. Sang ibu dan putrinya itu kemudian dilabeli sebagai pasien 1 dan pasien 2. Informasi kemudian berkembang ketika Menteri Kesehatan saat itu, Terawan Agus Putratno menyebut bahwa 2 pasien COVID-19 itu tinggal di Depok, Jawa Barat. Lalu informasi menyebar cepat di masyarakat hingga diketahui pasien 1 merupakan Sita Sayutami dan pasien 2 adalah ibunya yang bernama Maria Darmaningsih. Terawan mengatakan warga negara Jepang yang positif COVID-19 sempat berkunjung ke rumah Sita dan Maria. Pengumuman dari Jokowi pun membuat masyarakat panik. Panik buying terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika itu, harga masker dan hand sanitizer tiba-tiba melambung tinggi karena banyak dicari. Kasus ketiga COVID-19 diumumkan 4 hari setelahnya oleh Ahmad Yuryanto yang saat itu menjadi juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19. Dari pengumuman pada 6 Maret 2020, diketahui ada penambahan 2 pasien COVID-19 lagi. Pasien 3 dan pasien 4 itu merupakan rekan dari pasien 1 dan pasien 2. Sejak saat itu, pengumuman penambahan kasus COVID-19 dilakukan oleh juru bicara setiap harinya dengan penambahan angka kasus akumulatif kasus. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman saat itu mengatakan kabar soal adanya warga Indonesia yang terjangkit virus COVID-19 merupakan situasi luar biasa sehingga Jokowi merasa harus segera mengumumkannya begitu mendapat informasi dari Menkes. Pemerintah melaporkan kasus kematian pertama akibat COVID-19 di Indonesia pada Selasa 10 Maret 2022. Pasien tersebut merupakan seorang warga negara asing yang mendapat identitas sebagai pasien nomor 25. Pasien ini adalah seorang perempuan, usianya 53 tahun dan dia adalah warga negara asing, ujar Yuryanto saat memberi pengumuman. WNA Parubaya yang menjadi korban pertama kematian akibat COVID-19 di Indonesia dipastikan tidak tertular virus corona di Indonesia. Ia teridentifikasi sebagai imported case. Selain itu, WNA ini memiliki komorbid sehingga virus corona dinyatakan bukan menjadi penyebab utama pasien meninggal dunia. Indonesia sudah menghadapi gelombang pertama infeksi COVID-19 terhitung sejak awal Maret 2020. Gelombang kedua COVID-19 terjadi usai adanya varian Delta COVID-19 pada pertengahan tahun 2021. Saat itu, lonjakan kasus yang tinggi membuat tingkat hunian rumah sakit meningkat, fasilitas kesehatan dan tenaga medis kewalahan karena banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan medis. Obat-obatan dan oksigen sangat langka, padahal banyak yang membutuhkannya.
Tak sedikit pasien yang kemudian tidak bisa mendapat perawatan di rumah sakit dan akhirnya melakukan isolasi mandiri. Pada 12 Juli 2021, lapor COVID-19 mengatakan tercatat 450 pasien corona yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di seluruh Indonesia. Kondisi mulai membaik setelah Agustus 2021, bahkan Indonesia berhasil menanggulangi kasus COVID-19 dengan cukup baik dan mendapat pengakuan dari sejumlah negara. Namun, usai pergantian tahun, tren kasus COVID-19 kembali mengalami peningkatan. Peningkatan kasus itu terjadi akibat adanya varian baru COVID-19, yaitu varian Omicron. Kasus Omicron pertama kali ditemukan di Indonesia pada Selasa 28 Desember 2021. Sejak saat itu, kasus COVID-19 di tanah air kembali menanjak. Bahkan disebut-sebut Indonesia mengalami gelombang ketiga COVID-19. Hanya saja kondisi pada Omicron ini tidak separah ketika Indonesia dilanda varian Delta, meski kasusnya melampaui puncak Delta. Data Satgas Penanganan COVID-19 per 1 Maret 2022, kasus corona di Indonesia mencapai 5.589.176 jiwa. Sementara kasus kesembuhan COVID-19 di Indonesia mencapai 4.901.302 jiwa. Angka kematian akibat COVID-19 berjumlah 148.660 orang sejak pertama kali kasus corona ditemukan di Indonesia. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Anggun Anggraini mengucapkan terima kasih kepada Anda telah memberikan waktu Anda untuk mendengarkan seputar berita yang saya bawakan hari ini. Selamat pagi dan sampai